Iya, dia mah bla sono si di sini abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi raudhatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa duwatihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarramun wal mukarramat, para jamaah yang dirahmati Allah, bikin sahibul bait Bapak Hasanuddin dan keluarga. Alhamdulillah kita hadir kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat, berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan juga untuk sahibul bait. Dan mari kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran. Kita ajarkan kepada semua guru kita, para alim ulama, para mu'alifin. Mudah-mudahan dengan wasilah ini semua apa yang menjadi doa, menjadi harapan dan cita-cita kita dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'syuhadin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala hajini ala kulli niyatin salli ala ratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ribatil kiramal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua usanillah roya abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila rayali kalimina masahabati ajmain ususan wa sahabat rasulillah Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa ila syiddatil baqina min radhiyallahu anhum syalillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua usanillah arwah jami' malaikatil muqarrabin wal qarabin wa ila rajamil awliya wa syahadu asalina jamil ulama ila milina wa syayna fiddin ususan lagut barabana sultanil awliya sedana syahadil qadir jalani kadasallah. Semua usanillah arwah imatil mujtahidin wa muqallidin bidinul ulama ila milina al-qurra ila masanifin wa imatil hadis wal basirin khususan ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani wa usan ila Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjir wa usan ila ruhi Syekh Jalaluddin Al-Ma'ani wa usan ila ruhi Syekh Jalaluddin Asyid wa usan ila ruhi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari wa sadati syubiyatul makinan makar masyarik ladila magharibi anallahu idarajat bil jannah wa yanfa'una bi barakati masyrari manari ma'lumi biddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah ya abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina ikhwatina akhwatina ummatina wa akhalina khalatina wa auladina wa diriyatina wa babina wa naba ilaina wa liman asana ilaina wa liman asana bidu'a
khususan lari abi usan lari umi usan lari syekhi usan ajmin semua usan lari ahli kubur sahibil bait وأحسن إلى رؤيا القبور جمع بهجر المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن لا تغشى برحم المغفرة يغفر ذنوبنا وذنوبهم ويستر عيوبنا ويبهم ويأسر حسنا وحسن وجل جنة مسواهم بسم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siru halaman 57 ya. 57 dan setengah daripadanya tidak harus bagi perempuan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakulain wal fariqaini min urabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana wal habibul ladzi darja syafa'atuhu لكل حول من الأول مقتحمي. يا ربي بالبالغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Dan setengah daripadanya kewajiban perempuan ya. Tiada harus bagi perempuan, enggak harus artinya enggak boleh perempuan itu puasa yang sunat. Puasa sunat ya, melainkan dengan izin suaminya. Maka jika mengerjakan akan yang demikian itu dengan tiada izin suaminya, maka tiada diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa sunat Senin Kamis ya. Kalau suaminya enggak mengizinkan dan tidak beralasan ya, kalau enggak ngizinin semata-mata emang benci, jangan gitu. Ini karena suaminya jarang pulang, entah pulang sebulan sekali, entah 6 bulan sekali. Pas lagi di rumah pengen ditemenin suaminya, istrinya puasa ya. Lebih gede pahala nemenin suaminya dibandingkan dia berpuasa. Iya gitu ya. Tapi kalau suaminya sehari-hari ada di rumah gak ngapa-ngapain, orang mau puasa, padahal mah dia berangkat pagi pulang malam, perempuan mau puasa, jangan, itu mau ngapain, alasannya apa kira-kira? Itu alasan itu sih. Artinya bangga, bahagia kalau kayak begitu. Ini sih yang jarang pulang ini. Pulang pas hari Senin, aduh pengen ngajak bareng, pengen tidur bareng, susah jadi. Iya. Jadi harus ada izin dari suami. Sunat aja semua puasa sunat. Dan setengah daripadanya tiada harus, artinya nggak boleh keluar perempuan itu daripada rumahnya, melainkan dengan izin suaminya. Yang ini rada-rada berat di bawah sini semua. Iya. Ini rada berat apalagi zaman sekarang. Nggak boleh perempuan keluar dari rumahnya melainkan atas seizin suaminya. Kira-kira kalau suaminya nggak ngizinin,
Bisa enggak kira-kira? Wah, suaminya ngizinin terpaksa karena takut. Gitu, karena takut ngambek. Ngambek gawat ini. Harus izin suaminya. Maka jika keluar ya dengan tiada izin suaminya, nggak dapat restu, nggak dapat izin, niscaya ya. Nah ini berat nih, saya melaknat akan dia oleh malaikat hingga pulang dia ke rumahnya. Mendapatkan laknat dari malaikat, artinya malaikat enggak memohonkan ampun untuknya sampai dia pulang. Lumayan kalau dari pagi pulang malam ya, dilaknat sama malaikat. Atau hingga taubat, iya, atau sampai dia taubat. Agak susah juga romana taubat. Taubat besok ngulang lagi. Taubat ngulang lagi ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna sholataha fi sahni dariha afdalu min sholatiha bil masjidi wa sholatuha fi baitiha afdalu min sholatiha fi sahni dariha wa sholatuha fi mihdaiha afdalu min sholatiha fi baitiha. Artinya bermula yang terlebih hampir perempuan daripada rahmat Tuhannya. Perempuan sudah dekat dengan rahmat Allah itu satu apabila ada ia duduk di dalam rumahnya dan bahwasanya sembahyang ia di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdol daripada sembahyang di dalam masjid. Ini urusan ibadah, bayangkan perempuan antara sholatnya di masjid dan di serambi rumahnya. Serambi itu bagian teras rumahnya lah ya, itu lebih afdol di situ dibanding di masjid. Dan sembahyang di tengah rumahnya, ruang keluarga lah katakanlah, di tengah rumahnya itu terlebih afdol daripada sembahyang di dalam serambi rumahnya. Itu makin ke dalam makin afdol. Maka sembahyang di dalam bilik rumahnya, artinya di kamar ini, kamar itu terlebih afdol daripada sembahyang di tengah rumahnya. Ini paling afdol di kamar, kemudian beruang tamu agak menurun ya, ruang keluarga, ruang tamu makin menurun, masjid lebih nurun lagi ya, paling masjid itu ya. Ini masalah ibadah ya. Bayangkan masalah ibadah aja seperti ini. Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya, maka siogianya sekarang kalau perempuan itu dapat izin dari suaminya untuk keluar. Nah ini ada resepnya. Maka siogianya artinya sebaiknya, seharusnya yang kudu dilakukan perempuan, satu dengan pakaian yang lotak-lotak, pakaian yang jelek. Bagus-bagus pakaiannya, pakaian yang biasa-biasa baik. Bisa nggak kira-kira nih? Kalau keluar rumah, izin udah izin, ya udah nggak apa-apa. Mau arisan, mau kumpul dengan teman, nah, oh alhamdulillah diizinin. Cari pakaian yang biasa-biasa baik. Gitu. Dua, dan jangan berhias. Dua, jangan berhias. Pakai pakaian yang biasa aja, jangan berhias. Memakai pakaian yang baik-baik, artinya kalau pakaian yang baik-bagus, yang bagus berarti berhias ya. Dan jangan memakai bau-bauan, makanya jangan pakai parfum. Kira-kira bisa nggak deh? Sekalinya diizinin, boleh keluar. Sadar diri, dia harus pakai pakaian yang jelek ya, jangan pakaian yang bagus. Yang kedua, jangan pakai parfum, jangan bersolek ya, dimenor-menorin semuanya
Dipoles mukanya, apalagi ke salon dulu, jangan. Kalau tahu begitu suaminya wajib ngelarang. Wah, udah rapi, jangan, mendingan buat gua aja. Ya, giliran lu rapi aja buat orang. Ya, terus dan seyogyanya seharusnya berjalan kepada tempat yang sunyi, jangan dia berjalan pada tengah pekan. Cari jalan yang sepi, jangan yang kira-kira banyak orang laki-laki. Nah, lagi jangan berjalan di tengah pekan pasar karena banyak orang itu akan. Dan pada hadapan orang banyak, cari jalan yang paling sepi, ya. Serta ia memeliharakan daripada didengar oleh laki-laki, jangan sampai suaranya kedengaran sama laki-laki. Nah, yang halal tuh laki-laki yang boleh, yang bukan mahramnya, kan suaranya. Dan memeliharakan dia daripada dikenal oleh orang akan rupanya. Sedapat mungkin begitu keluar, jangan sampai orang kenal dia. Dan jangan ia hirau kepada laki-laki sahabat suaminya. Ada teman suaminya, pura-pura nggak kenal, ya, pura-pura nggak kenal. Jangan malah sengaja dia menegur. Ya. Menuntut pada suatu hajat, hirau kepada laki-laki sahabat suaminya menuntut pada suatu hajat. Dan setengah daripadanya bahwa jangan ia membanyakan pergi datang kepada jirannya, jangan sering-sering nenangga. Ya. Jiran itu tetangga, jiran. Makanya Malaysia itu negeri jiran, negara tetangga maksudnya. Jangan sering-sering nenangga. Dan jangan membanyakan berkata dengan jiran, jangan banyak jangan terlalu banyak nenangga terus banyak ngobrol dengan tetangga. Roman-romannya ini semua ini. Romannya cuma ada di pengajian malam Senin doang kan. Perempuan kayak gini bisa mengamalkan ini. Dan jangan dia masuk ke rumah jirannya melainkan karena suatu hajat yang tak dapat tiada. Dan apabila meminta izin akan dia oleh seorang daripada sahabat suaminya, padahal suaminya itu tiada hadir di rumah, suami lagi nggak ada orang laki-laki pengen masuk, ya walaupun itu Pak RT misalkan, maka jangan dia memberi akan dia, karena memeliharakan dia akan cemburuan oleh suaminya itu. Dan setengah daripadanya bahwa memadai daripada suaminya itu dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala, selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh lakinya. Emang lakinya pekerjaannya ya begitu, pendapatannya segitu, begitu diberikan ya udah bersyukur, emang adanya segitu, emang rezeki dia segitu, ya. Emang mungkin takarannya udah segitu. Kadang-kadang nggak sabar, cerai sama suami, minta cerai karena seolah-olah suaminya nggak memberi nafkah. Begitu cerai juga dapat lagi yang begitu lagi. Yang penting dorong motivasi suami agar punya semangat untuk berusaha, berikhtiar, bekerja. Itu lihat semangatnya aja. Kecuali emang dia tidur-tiduran doang, nggak ngapa-ngapain. Dan jangan dia menuntut daripada suaminya kan suatu yang lebih daripada yang didatangkan oleh suaminya. Jangan meminta lebih dari apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Menuntut di mana suaminya nggak mampu, di luar batas kemampuannya. Akhirnya ini yang banyak suami di luar nipu, ya. Lebih parah lagi akhirnya ya korupsi, mau nggak mau ada tekanan dari bininya dia itu di rumah, ya. Orang-orang lihat tetangga, lihat nasi temennya dia, banding-bandingin, udah begini udah begitu, gua mah dari dulu begini baik, ya. Aduh, macam-macam daerah tertekan tuh lakinya, nipu dilakonin. Kalau emang gak bersyukur mah jangankan kecil, gajinya gede juga. Orang yang koruptor itu karena banyak dari tekanan dari istrinya.